Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengertian, sejarah, dan pentingnya logika. 1. Pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos, yang berarti kata, pikiran, rasio, atau akal budi. Secara umum, logika dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang prinsip-prinsip validasi penalaran. Logika mempelajari struktur argumen, kriteria kebenaran, serta aturan yang menghubungkan premis-premis menuju kesimpulan yang sah. Dalam pengertian tradisional, logika berfungsi untuk membedakan penalaran yang benar dari penalaran yang salah. Sedangkan dalam pengertian modern, terutama dalam konteks logika matematika, logika menjadi studi sistematis tentang inferensi yang valid, hubungan antar proposisi, serta sistem formal berbasis simbol. Dan adapun definisi logika menurut beberapa ahli. Yang pertama, Irving M. Copy menyatakan bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan prinsip untuk membedakan penalaran yang baik dari yang buruk. Yang kedua, Gottlob Frege memandang logika sebagai studi tentang hukum-hukum kebenaran dalam pikiran manusia, terlepas dari isi materialnya. Yang ketiga, William Alston menyebut logika sebagai perangkat aturan yang membimbing seseorang dalam berpikir konsisten dan valid. Logika berfungsi sebagai alat untuk membangun dedukasi yang sahih, memastikan validasi inferensi, serta memberikan dasar objektif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, sejarah perkembangan logika. Sejarah logika adalah kisah panjang tentang evolusi berpikir manusia dalam upaya memahami, merumuskan, dan membakukan prinsip-prinsip penalaran yang sahih. Perkembangannya tidak terlepas dari perjalanan filsafat, matematika, dan kebutuhan praktis dalam berargumentasi dan berpikir kritis. Periode kuno, Yunani dan awal perkembangan. Cikal bakal logika formal bermula dari Yunani kuno. Sokrates 399 sampai 469 sebelum Masehi adalah pelopor metode dialektik, yaitu teknik bertanya dan berdedukasi untuk menguji konsistensi konsep. Melalui tanya jawab yang intens, Sokrates mengiring lawan bicaranya menuju pemahaman yang lebih benar. Metode ini, meski belum berbentuk logika formal, menunjukkan embrio kesadaran tentang pentingnya struktur penalaran. Plato 347 sampai 427 sebelum Masehi. Murid Sokrates mengembangkan gagasan lebih lanjut tentang dunia, ide, dan pentingnya definisi dalam berpikir filosofis. Ia memperkenalkan struktur dialogis dalam mencari kebenaran, meski sistem logikanya belum sepenuhnya terformalisasi. Aristoteles 322 sampai 384 sebelum Masehi. Murid Plato membuat terobosan besar dengan mengembangkan logika sebagai ilmu mandiri. Dalam Organon, koleksi 6 karyanya tentang logika, Aristoteles memperkenalkan teori silogisme, klasifikasi proposisi, serta analisis inferensi deduktif. Sistem ini menjadi dasar pendidikan logika selama lebih dari 2000 tahun. Periode Helenistik dan Romawi. Pada zaman Romawi, Boethius 480 sampai 524 Masehi menerjemahkan dan mensistematisasikan karya-karya Aristoteles, memperkenalkan logika kepada dunia Latin dan Kristen. Ia menulis komentar-komentar yang digunakan sebagai teks standar di abad pertengahan. Perkembangan logika dan tradisi Islam dan abad pertengahan. Pada abad ke-8 hingga ke-12, logika berkembang pesat dalam dunia Islam.
Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, dan Al-Ghazali mempelajari logika Aristotelian, menulis komentar kritis, serta mengembangkan teori-teori baru. Ibnu Sina misalnya memperkenalkan konsep silogisme, hipotesis, dan logika modal, memperluas cakupan logika klasik. Di Eropa abad pertengahan, logika menjadi pusat pendidikan tertinggi, dikenal dengan sebutan trivium atau gramatika, retorika, dan logika. Logika skolastik memperkenalkan sistem analisis istilah, konsep, universalia, serta teori tentang perkembangan konsep. Era modern, reformasi logika. Pada abad ke-17, Francis Bacon mengkritik dedukasi skolastik yang terlalu spekulatif dan mempromosikan metode induktif berbasis observasi empiris. Di sisi lain, René Descartes menekankan rasionalisme dan metode berpikir sistematis yang mengutamakan dedukasi. Pada abad ke-19, George Boole menciptakan logika aljabar, mempresentasikan pernyataan logis melalui operasi matematika, atau tambah untuk OR, kali untuk N. Karyanya An Investigation of the Laws of Touch 1854 menjadi dasar logika simbolik. Gottlob Frege 1848 sampai 1925 merevolusi logika dengan memperkenalkan logika predikat, notasi formal baru, dan teori tentang makna dan referensi. Ia memisahkan fungsi dan argumen dalam struktur proposisi, meletakkan dasar logika modern dan semantik formal. Selanjutnya, perkembangan kontemporer. Logika modern kemudian bercabang menjadi berbagai arah. Logika intuisionistik atau Brouwer, logika modal atau Lewis, logika fuzzi atau Zadeh, serta pengembangan dalam teori pembuktian dan automata dan teori komputasi. Di era kontemporer, logika juga menjadi fondasi bagi teknologi informasi, kecerdasan buatan, linguistik formal, serta filsafat analitik. 3. Pentingnya logika dalam matematika. Dalam matematika, logika berfungsi sebagai fondasi dari segala pembuktian. Setiap teorema matematis harus dibuktikan berdasarkan prinsip-prinsip logis yang sahih. Selain itu, logika juga memungkinkan membentuk sistem aksiomatis. Melalui aksioma, definisi, dan inferensi logis, matematika dapat dibangun secara konsisten dan sistematis. Teori himpunan, teori model, teori pembuktian, dan teori rekursi dalam bidang-bidang dalam logika matematika yang berfungsi sebagai dasar untuk berbagai cabang matematika murni maupun terapan. Dalam pentingnya logika dalam kehidupan sehari-hari. Logika juga penting dalam hukum, politik, jurnalistik, dan etika, di mana argumentasi yang valid menjadi kunci dalam menetapkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, pentingnya logika dalam teknologi dan sains. Dalam dunia teknologi modern, logika adalah dasar komputasi. Komputer beroperasi berdasarkan prinsip logika biner, 0 dan 1, dan seluruh bahasa pemrograman disusun menggunakan struktur logis. Dalam sains, logika membantu menyusun eksperimen, menganalisis hasil, serta mengembangkan teori-teori ilmiah berdasarkan inferensi yang valid dan sistematis.
Nah, kesimpulan dari materi tadi, logika merupakan disiplin fundamental yang tidak hanya menopang matematika, tetapi juga seluruh ranah pengetahuan manusia. Sejak masa Yunani kuno hingga era teknologi digital, logika berkembang sebagai alat utama untuk berpikir rasional, sistematis, dan konsisten. Memahami logika berarti memahami prinsip-prinsip dasar berpikir benar, membangun argumentasi sahih, dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. Dalam konteks logika matematika, penguasaan atas struktur inferensi formal menjadi syarat utama untuk memahami dan mengembangkan struktur matematis yang solid. Oleh karena itu, pembelajaran logika bukan hanya penting untuk keperluan akademik, melainkan juga untuk membentuk karakter berpikir kritis, objektif, dan ilmiah dalam menghadapi kompleksitas dunia modern.